Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur Bapak Ibu, pengumuman untuk kelulusan administrasi sudah pun diposting. Ini kami kebetulan untuk Provinsi Kepulauan Riau juga sudah diposting. Artinya Bapak Ibu selamat ya, sudah dinyatakan lulus administrasi setelah diumumkan pada tanggal 16 dan 17 November 2022. Nah, di sini Bapak Ibu kami sudah membahas kemarin berkenaan dengan ini ya. Nah, berkenaan dengan persiapan untuk tanggal 27-28. Jadi kan ada yang bertanya nih Pak, apa langkah kami selanjutnya? Untuk prioritas 1, langkah selanjutnya tidak ada kecuali menunggu pengumuman tanggal 2 dan 3 Februari sesuai dengan jadwal. Nah, untuk rekan-rekan tahap prioritas 2 dan 3, langkah selanjutnya kan mengikuti observasi. Nah, kami kemarin pada video sebelumnya membuat video yang berisi beberapa berkas yang mesti disiapkan ya, yang mesti disiapkan oleh rekan-rekan guru sambil nanti menunggu hasil jadwal verifikasi, jadwal observasi masing-masing sekolah. Nah, di sini muncul pertanyaan dari data-data ini. Nah, ini kan banyak nih, saya berada di grup pejuang P3K tahap 3 Provinsi Kepri. Ini meskipun tidak bergabung semua, tapi di sini dapat berbagi sharing informasi. Nah, di sini muncul kabar baru ya. Meskipun kabar ini bersumber dari daerah kabupaten, ini kebetulan kami di provinsi, menjadi informasi tambahan. Meskipun mungkin keputusan finalnya saya masih akan bertanya dengan pengawas. Apakah nanti berkas-berkas yang disiapkan itu untuk jangka waktu berapa lama? Apakah di copy saja? Ini saya bilang cukup di copy. Observasinya itu untuk RPP-nya, silabusnya, bahan-bahan ajar itu disiapkan itu untuk berapa lama? Apakah yang tahun ini saja atau yang kapan? Nah, di sini ada share Bapak Ibu. Ada baru share dari rekan-rekan. Nah, ini katanya ini bersumber dari kabupaten ya. Artinya Kabupaten Kepulauan Anambas yang juga wilayah Provinsi Kepri. Namun prinsipnya jika ini bersumber dari kabupaten kan tidak mungkin eh, format penilaiannya berbeda-beda, pasti sama. Nah, di sini sudah dibuat satu lembar identitas penilaian untuk rekan-rekan prioritas 2 dan 3. Di sini disebutkan ada lembar identitas. Ini ya, kita tengok di sini ada lembar identitas. Kemudian ada namanya, ada tempat tanggal lahir. Berarti ini kan sesuai dengan data Bapak Ibu. Ada pendidikan terakhirnya apa. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di bawah, gelar akademiknya, asal sekolahnya di mana, alamat sekolahnya di mana. Ini adalah instrumen kepala sekolah, pengawas, dan guru senior. Kemudian sekolah yang dilamar. Ini berarti lokasi formasi ini harusnya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada alamat sekolah yang dilamar. Alamat sekolah yang dilamar. Meskipun ini tidak merupakan keputusan final, kita terus mencari Bapak Ibu persiapan sebelum tanggal 27. Kemudian lamanya honor. Nah, ini berarti data Bapak Ibu ya. Yang bersangkutan itu honornya berapa lama. Nanti diisi oleh pengawas ataupun kepala sekolah. Lamanya honor berapa lama. Ini apa maksudnya nih, bulan Oktober 2022 nih. Nah, kalau kita lihat di bawah, yang mesti disiapkan ada tak ada, ya, ada tidak ada. Nah, ini untuk kelengkapan. Fotokopi SK honorer mulai bertugas yang diterbitkan setiap tahun. Nah, kalau Bapak Ibu honorer kan ada SK setiap tahun, maka itu diminta fotokopi honorernya setiap tahun ada. Jadi kemarin kan ada yang tanya, apakah ini diupload? Saya katakan tidak, itu disiapkan saja. Karena nanti akan ditanya, diminta, di checklist. Nah, kalau di sini akan di checklist, ada tidak adanya. Ada atau tidak ada. Nah, masalah bobot sudah kita tunjukkan juga di beberapa video lain. Bobot 60%, bobot 40% dan sebagainya itu dari sisi penilaian kompetensi, kemudian dan sebagainya. Tapi untuk sisi administrasinya, nah seperti ini. Ini salah satu bocoran juga ya. Mungkin bisa saja seperti ini. Nah, ini ya, sama ya. Fotokopi ijazah. Kemudian fotokopi PPG ini maksudnya ya kalau punya serdik ya. Kalau punya serdik.
Nah, kemudian di sini terjawab Bapak Ibu. Daftar hadir mulai bertugas atau 3 tahun terakhir. Nah, meskipun ini disebut dari sumbernya Kabupaten Kepulauan Anambas, tapi bisa saja kalau memang ini instrumennya nasional, artinya yang memang diminta ini, maka Bapak Ibu mesti bersiap-siap juga nih. 3 tahun cukup susah nih mencari arsip daftar hadir Bapak Ibu selama 3 tahun terakhir. Nah, semoga saja tidak seperti ini 3 tahun terakhir. Kemudian ini share ya dari grup. Dan SK pembagian tugas kan sama seperti yang sudah kita bahas. SK pembagian tugas mulai bertugas sebagai guru honorer. Prota ya kan, Prota, Promes. Nah, di sini yang jadi persoalan semuanya disebutkan minimal 3 tahun. Nah, ini yang jadi persoalan nih. Kemudian RPP, KKM ini persis seperti yang sudah kita bahas ya dalam video sebelumnya. Cuma di sini disebutkan 3 tahun. Pastinya Bapak Ibu di sini akan ada bagian lainnya yang diperlukan. Komponen-komponen instrumen yang diperlukan. Nah, persis seperti tentu saja yang pernah kita posting kemarin ya. Kita ulang lagi ya videonya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum melihat. Mana dia? Nah ini kan sudah kita tunjukkan kemarin. Data dokumentasi pertama berupa dokumentasi guru itu KTP KK, kartu keluarga ini memang betul-betul lengkap, ijazah, transkrip, serdik, karya tulis jika ada, inovasi pembelajaran, penghargaan dimiliki, dokumen kepegawaian guru honorer, SK pengangkatan, SK pembagian tugas mengajar, SK pembagian tugas tambahan, daftar kehadiran, silabus, RPP, Promes, Prota, kalender pendidikan, jadwal pembelajaran, agenda harian, daftar nilai, dokumen KKM, buku pedoman guru, buku teks siswa. Kemudian dari sisi dokumentasi kedisiplinan, surat peringatan, surat teguran, informasi sanksi, tindak pidana dan sebagainya. Nah, ini lebih lengkap. Ya, siapa tahu mungkin di sini di bagian berikutnya ini ya, di sini tadi mana? Nah, ini bisa saja mungkin tentu ini akan ada lagi yang lain di bawahnya. Tapi setidaknya barang-barang yang berkaitan dengan seluruh aktivitas pembelajaran Bapak Ibu disiapkan saja mulai dari sekarang, menunggu hasil jadwal resmi untuk 27-28 itu untuk penilaian observasi kesesuaian oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru senior. Sedangkan ada 5 hari berikutnya itu adalah hasil nilai Bapak Ibu dari kepala sekolah dan pengawas yang akan diserahkan ke BKD dan ke Dinas Pendidikan untuk diputuskan apakah Bapak Ibu masuk dalam kategori perangkingan di urutan keberapa dari hasil penilaian kesesuaian. Saya tadi juga ditelepon oleh pengawas. Nah, oleh pengawas berkoordinasi juga berkaitan dengan sistem penilaian. Nanti saya juga akan mencoba berkomunikasi lagi dengan pengawas. Saya akan coba meminta dokumen instrumen yang akan dinilai. Nah, kita akan update lagi videonya. Semoga menjadi informasi tambahan bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Sukses selalu. Semoga Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lulus administrasi semuanya bersiap sedia, khususnya yang P2 P3. Bagi yang belum lolos di sini masih diberikan sanggah ya. Berikan sanggah sampai dengan tanggal berapa tuh ya? Saya lupa. Nanti lihat lagi, ada sekitar 3-4 hari waktu sanggah yang diberikan kepada Bapak Ibu untuk memprotes administrasi yang ditolak oleh panitia daerah. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.